Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia dari saya, Soritua, Guru Fisika SMA Swasta Kristen Dalam Kudus. Saya CGP Angkatan 10 kelas 104 Kota Medan, Sumatera Utara. Di awal LMS modul 2.1 ada nama tokoh Arthur Alderheide menyampaikan semua pengetahuan itu terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Izinkan saya memaparkan koneksi antara materi dari modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ke modul 2.1 yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Diawali dengan pertanyaan pertama, kata kuncinya adalah membuat kesimpulan dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pertanyaan lengkapnya, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Saya awali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kata kuncinya adalah pendekatan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah berupa pendekatan dalam pengajaran yang memperhatikan, mengakui, dan merespon keragaman, baik kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar individu murid di dalam kelas. Tujuannya adalah memastikan semua siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru harus menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap murid memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan 5 hal menurut saya. Yang pertama, harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, ada 2 garis besar dari 5 yang harus dilakukan tadi. Yang pertama yaitu kebutuhan belajar, dan yang berikutnya yang kedua adalah strategi penerapannya. Saya awali dengan kebutuhan belajar murid. Ada 3 kebutuhan belajar murid: kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Saya mulai memaparkan kesiapan belajar murid. Kata kunci dari kesiapan belajar murid adalah menilai pengetahuan awal yang menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid belajar. Dan ini salah satu penting karena merupakan keharusan dari setiap guru di awal pembelajaran. Jadi kita bisa melakukan yang asesmen diagnostiknya. Kemudian kata kunci dari minat murid yaitu terlibat aktif. Minat murid setiap anak pasti berbeda-beda. Minat anak itu menjadi salah satu motivator penting bagi murid untuk murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ketika dalam proses pembelajaran, keaktifan murid pasti berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, dengan kita mengetahui minat murid yang terlibat aktif, kita bisa melihat bahwa mengikuti, melanjutkan apa yang sudah baik. Tetapi kalau ada murid yang terlibat kurang aktif, berarti motivasi dari anak tersebut belum mengena ke dalam hatinya.
Yang ketiga adalah proses belajar, proses profil pelajar. Garis bawahnya kata kuncinya adalah gaya belajar siswa. Proses belajar murid adalah lingkungan budaya gaya belajar dan kecerdasan majemuk dari siswa. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, tadi saya sampaikan adalah assessment. Tapi saya sajikan di sini 6 langkah, 6 cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi setiap praktik pengajaran selesai. Yang keempat, berbicara dengan murid guru dari guru murid tersebut sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Setelah kita mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, saya sajikan 6. Pada kesempatan selanjutnya saya mau menjelaskan ada strategi yang harus digunakan, yang bisa digunakan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang pertama, strategi konten, strategi proses, dan strategi produk. Bagaimana penggunaannya kita bahas bersama. Strategi konten. Kata kunci strategi konten itu adalah disesuaikan. Ketika kita membuat pembelajaran, perangkat pembelajaran, mau RPP maupun model, di dalamnya itu terdapat materi yang harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman minat atau profil belajar siswa. Misalnya memberikan teks bacaan materi dalam berbagai bentuk variasi. Kata yang berikutnya adalah strategi proses. Kata kuncinya adalah beragam dan bebas. Materi yang diajarkan harus menggunakan metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif dan lain-lainnya, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Berikutnya strategi produk. Kata kuncinya adalah memilih variasi. Siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam pembelajaran dengan memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video atau bentuk bebas lainnya. Kesimpulan saya pada strategi ini, dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif menurut mereka, paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat diberi tantangan, dan sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai, membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa pada pembelajaran, yang pada akhirnya, saya garis bawahi, meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Nah, saya mencoba kaitkan modul 1.1 dengan modul 2.1. Ya, dalam modul 1.2, 1.1 di situ ada kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, ya di sini dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kebutuhannya tadi berdasarkan kodrat alam, kodrat zaman, sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, saya lanjutkan kaitannya dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Jadi di modul 1 tadi nilai dan peran, modul 2.1 tadi disampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi menuntun murid ke arah
kemerdekaan belajar. Kaitannya dengan modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dari guru penggerak yang berpihak kepada murid. Nah, kaitan yang berikutnya adalah kaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Jadi kalau di modul 1.4 itu adalah keyakinan kelas, nilai-nilai daya budaya positif. Jadi keterkaitannya dengan modul 2.1 adalah membuat guru dan murid memiliki keyakinan kelas. Karena ketika ada keyakinan kelas, pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka manajemen kelas yang efektif itu bisa dicapai ya. Kalau tidak ada keyakinan kelas, maka manajemen kelas yang efektif itu tidak terjalan. Kalau tidak ada manajemen kelas yang efektif, pembelajaran diferensiasinya sedikit terganggu. Saya sini ada koneksi antar materi secara umum. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak berpihak pada murid. Visi guru penggerak harus berpihak pada murid. Budaya positif berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi berpihak kepada murid. Karena apa? Memastikan setiap murid belajar secara efektif dan optimal menurut cara mereka, sehingga saling terkoneksilah semuanya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesimpulannya saya ada 4 kesimpulannya. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.